Koalisi Prabowo Subianto ini sudah mengantongi 33% suara atau 36% kursi ya. Jadi sudah jauh melampaui syarat presidensial threshold. Dan kalau misalnya Partai Demokrat bergabung ke dalam koalisi ini, maka jumlah suaranya itu menjadi 40,7%, sedangkan kursinya menjadi 45,39%. Persoalannya lagi-lagi adalah kalau misalnya Partai Demokrat tetap ngotot menjadikan AHY sebagai calon wakil presiden, itu akan menjadi persoalan besar. Karena ada indikasi kuat Prabowo Subianto ini akan menjadikan Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden ya. Karena ini kan konon juga bagian dari skenario Pak Lurah ya. Karena menunggu terrealisasinya skenario ini, yaitu turunnya putusan Mahkamah Konstitusi, sampai-sampai Muhaimin Iskandar yang sudah berkoalisi sejak awal dengan Prabowo itu kan lama digantungnya, dibantar oleh Prabowo Subianto, dan akhirnya dia kemudian keluar dari koalisi itu dan menjadi cawapresnya Anies Baswedan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pemilih Indonesia bersama saya Harun Hussein. Kalau kita lihat sekarang sudah terbentuk 3 koalisi besar ya. Koalisi yang akan mengusung Anies Baswedan yang berpasangan dengan Muhaimin Iskandar. Kemudian koalisi Ganjar Pranowo yang pasangannya belum diumumkan sampai sekarang. Dan yang ketiga itu adalah koalisinya Prabowo Subianto yang wakilnya juga belum diumumkan. Dari 14 partai peserta pemilu 2019 yang berhak mengajukan capres-cawapres, tinggal 2 partai yang belum bergabung ke dalam koalisi, yaitu Partai Demokrat dan PSI. Terus kemana kira-kira Partai Demokrat ini akan bergabung? Partai Demokrat terlihat melakukan komunikasi politik dengan PDI Perjuangan ya, koalisinya Ganjar Pranowo. Koalisi PDIP itu sekarang sudah memiliki 4 partai yang bergabung ya, yaitu PDI Perjuangan, P3, Hanura, dan Perindo ya. Untuk sementara jumlah suaranya itu 28,06% ya, atau 39 juta suara. Kemudian kursinya itu 147 atau 25,57%. Ini sudah memenuhi syarat presidensial threshold. Dan kalau misalnya Demokrat bergabung ke dalam koalisinya Ganjar Pranowo, maka koalisi itu akan memiliki 35,83% suara atau 34,96% suara. Masalahnya adalah AHY akan tetap sulit untuk menjadi cawapres di koalisinya Ganjar Pranowo itu, karena koalisinya Ganjar Pranowo itu tampaknya akan memilih wakil presiden berdasarkan basis ya. Dalam hal ini memperlihatkan indikasi akan mengajukan Ridwan Kamil. Strategi ini tampaknya dipakai oleh koalisi Ganjar setelah koalisinya Anies Baswedan itu mengambil Caimin ya. Karena suara di Jawa Timur dan sebagian Jawa Tengah itu sudah intensif ingin direbut oleh pasangan Anies Baswedan Caimin, maka pasangan Ganjar Pranowo ini tampaknya ingin melakukan kontra strategi dengan menyerang Jawa Barat ya. Dalam hal ini mereka tampaknya akan mengambil tokoh Jawa Barat yang kuat, yaitu Ridwan Kamil. Lagi pula di koalisi PDIP ini ada juga cawapres yang cukup ngotot untuk berpasangan dengan Ganjar Pranowo, yaitu Sandiaga Uno. Dan kalau misalnya bergabungnya Demokrat ke kubu Ganjar Pranowo ini harus dikompensasi dengan AHY menjadi cawapresnya Ganjar, maka ada kemungkinan justru Sandiaga Uno akan keluar dari koalisi itu. Masalah kedua bagi Demokrat bergabung di kubu Ganjar ini adalah masalah lama antara Megawati dengan SBY. Ini masalah yang berbau pengkhianatan juga ya sebenarnya ya. Yang ketiga itu, kalau bergabung ke kubu Ganjar Pranowo, Demokrat itu tampaknya akan sulit mengusung slogan atau jargon perubahan ya, karena
kita tahu PDIP itu adalah the ruling party atau partainya penguasa ya. Dan bagaimana kalau Demokrat bergabung ke kubu Prabowo Subianto? Ini juga sama sulitnya ya, karena di kubunya Prabowo Subianto itu sekarang sudah ada 5 partai yang berkoalisi ya, yaitu Partai Gerindra, Golkar, PAN, PBB, dan Partai Garuda. Koalisi Prabowo Subianto ini sudah mengantongi 33% suara atau 36% kursi ya. Jadi sudah jauh melampaui syarat presidensial threshold. Dan kalau misalnya Partai Demokrat bergabung ke dalam koalisi ini, maka jumlah suaranya itu menjadi 40,7%, sedangkan kursinya menjadi 45,39%. Persoalannya lagi-lagi adalah kalau misalnya Partai Demokrat tetap ngotot menjadikan AHY sebagai calon wakil presiden, itu akan menjadi persoalan besar karena ada indikasi kuat Prabowo Subianto ini akan menjadikan Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden ya. Karena ini kan konon juga bagian dari skenario Pak Lurah ya. Karena menunggu terrealisasinya skenario ini, yaitu turunnya putusan Mahkamah Konstitusi, sampai-sampai Muhaimin Iskandar yang sudah berkoalisi sejak awal dengan Prabowo itu kan lama digantung ya, dibantar oleh Prabowo Subianto, dan akhirnya dia kemudian keluar dari koalisi itu dan menjadi cawapresnya Anies Baswedan dengan risiko suaranya di Jawa Timur akan berkurang ya. Padahal dari dulu 2 pemilu terakhir itu, pemilu 2014 dan 2019 itu, salah satu penyebab kekalahan Prabowo itu kekurangan suara di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kemudian di koalisi Prabowo ini, selain skenario Gibran menjadi cawapresnya Prabowo, di sana juga ada Erick Thohir ya, yang diusung oleh PAN. Kalau misalnya Demokrat masuk dan ingin menjadi cawapres, tentu akan complicated ya, karena selain Gibran juga ada Erick Thohir yang diusung PAN, kemudian ada Erlangga Hartarto, Ketua Umum Golkar. Mereka semua lebih kuat bergainingnya dibanding AHY ya. Kemudian ada pula kemungkinan Prabowo Subianto itu menggandeng Ridwan Kamil yang merupakan Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Jadi kalau misalnya targetnya Demokrat bergabung ke koalisi Prabowo adalah Wakil Presiden, itu tetap akan sulit terjadi. Masalah keduanya, Demokrat juga akan gagap ya di koalisi ini karena dia kemana-mana mengusung slogan dan jargon perubahan. Padahal koalisi Prabowo ini terang-terangan menyatakan kita ini adalah timnya Jokowi. Jadi jadi problem besar juga ya. Sekarang kita lihat kemungkinan lainnya, yaitu membentuk poros baru. Poros baru ini akan terdiri dari PKS, Demokrat, dan P3. Suaranya sih tidak memenuhi syarat ya, tapi kursinya memenuhi syarat, yaitu 21,39%. Tapi poros keempat ini tampaknya sulit realisasi karena PKS tampaknya sulit keluar dari koalisi perubahannya. Karena identifikasi Anies Baswedan dengan PKS itu sudah sangat kuat ya. Selain sudah diputuskan secara organisasi bahwa partai itu akan mengusung Anies Baswedan. Dari sisi hitung-hitungan strategi politik, keluar dari koalisi perubahan itu adalah kerugian yang besar ya. Karena sudah sedemikian kuatnya identifikasi Anies Baswedan dengan PKS. Kalau misalnya PKS keluar dan kemudian membentuk poros baru, pemilih-pemilih PKS yang semula sudah cenderung ke Anies Baswedan itu bisa jadi swing ya. Swing, mungkin mereka akan tetap memilih Anies Baswedan, dan karena ada faktor kuatel efek, maka mereka tidak akan memilih PKS karena ada kuatel efek yang memungkinkan yang membuat kecenderungan pemilih itu memilih presiden dan partai pendukungnya. Jadi ini risiko besar bagi PKS kalau keluar membentuk poros baru.
Lagi pula kalau misalnya membentuk poros baru itu bagi PKS tidak ada untungnya juga ya. Kalau misalnya poros baru itu akan mencapreskan Sandiaga Uno dengan AHY, artinya mereka juga tidak mendapatkan apa-apa ya. Kecuali misalnya capres atau cawapresnya adalah tokoh PKS. Dan kalau misalnya Demokrat ingin menggalang poros keempat ini, sebenarnya justru juga mereka masuk dalam skenario Pak Lurah ya. Kita tahu bahwa pembentukan poros keempat ini sudah disebut sendiri oleh SBY dalam press conference-nya ya. Waktu itu SBY menyatakan ada menteri aktif yang intens melobi untuk memisahkan pasangan Anies AHY untuk membentuk poros baru. Jadi ini serba dilematis. Terus bagaimana dengan kembali ke koalisi perubahan? 3 partai di koalisi perubahan yaitu Partai Nasdem, PKS, dan PKB sekarang itu jumlah suaranya 26,95%. Sedangkan kursinya 29,04%, artinya sudah melampaui presidensial threshold. Dan kalau misalnya Partai Demokrat bergabung, jumlah suaranya itu menjadi 34,72% dan jumlah kursinya 38,43%. Persoalannya adalah kalau targetnya tetap cawapres, akan tetap sulit bagi AHY menjadi cawapresnya Anies Baswedan. AHY ini elektabilitasnya emang lebih tinggi dari Muhaimin Iskandar ya. Tapi irisan elektabilitas Anies Baswedan dengan AHY itu sebenarnya banyak kesamaannya ya. Berbeda misalnya dengan Muhaimin Iskandar. Kalau misalnya Demokrat bergabung dengan koalisi perubahan dan AHY tidak menjadi cawapres, paling tidak jargon perubahannya tetap terakomodasi ya. Walaupun mungkin Partai Demokrat cukup kehilangan muka ya kalau bergabung. Tapi kalau kita lihat pernyataan-pernyataan tokoh-tokoh koalisi perubahan, termasuk Anies Baswedan, mereka welcome terhadap Partai Demokrat. Baik, demikian dulu yang bisa kita sampaikan dalam episode kali ini. Semoga ada manfaatnya untuk memetakan koalisi menjelang pendaftaran calon presiden ini. Sampai jumpa pada episode-episode berikutnya. Tetap di Bumi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.